Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, selamat siang kelas 7J. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Iya. Ketemu lagi di pembelajaran IPA bersama Bu Utami. Sebelum kita melanjutkan kegiatan, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita dilancarkan dan kita juga selalu diberikan kesehatan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian kali ini? Lagi bosan? Gimana kabarnya? Baik. Baik, Bu. Aja, Bu. Baik, Bu. Iya, semoga kita selalu dalam keadaan baik dan selalu ceria ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjut absensi ya. Ibu akan panggilkan sesuai dengan nomor absen dari awal. Anandita. Anandita hadir? Oke, kita lewati dulu. Angelika. Hadir, Bu. Oke. Cok Adit. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Widana. Hadir, Bu. Gusi Ngurah. Hadir, Bu. Oke, selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Ayo buka mic-nya. Tepuk tangan. Open audio. Tepuk tangan. Siapa paling keras itu? Oh, Safa paling keras. Enggak, Ati Ayananda yang paling keras ya. Oke, setelah melakukan tarik nafas itu, karena ini jam makan siang, kita dapat pelajaran IPA di siang hari, itu diharapkan bisa membuat kalian fokus kembali ke pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi kalian itu diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur lapisan bumi berdasarkan pemaparan PowerPoint yang Ibu sajikan. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, kalian itu dapat mengidentifikasi perbedaan lapisan atmosfer melalui kegiatan itu menyimak dari PowerPoint. Kalian siap untuk belajar? Good job. Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. Siap. Senang sekali. Oke, Ibu siapkan PowerPoint-nya. Ibu akan share screen dulu. Bentar. Share screen. Yuk. Tampak tidak? Tampak, Bu. Gambar apa yang tampak? Bumi. Bumi. Bumi, Bu. Bumi, Bu. Emang pernah lihat bumi ya? Kok tahu itu bumi? Di film ada, Bu. Ah, di mana ada? Di mana? Di film-film. Oh, di film-film. Berarti bumi itu bulat ya, bukan bumi itu datar ya? Iya. Iya, Bu. Ya, kita akan belajar ini. Kita akan belajar bumi di mana kita tinggal. Kita akan belajar ini. Lapisan bumi, materi IPA kelas 7 semester genap. By Bu Utami. Yuk, check it out. Jadi secara umum di bab 5 kalian akan belajar tentang lapisan bumi. Apa aja yang ada di bab 5 itu? Ada bagian atmosfer, kemudian ada bagian litosfer, kemudian ada bagian hidrosfer. Nah, masing-masing subbab ini memiliki turunan lagi. Atmosfer yang dipelajari ada lapisannya. Ada tekanan udara, ada suhu di atmosfer, dan lapisan ozon. Kemudian di litosfer, kita belajar teori tektonik lempeng, gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Di bagian hidrosfer, kita belajar terjadinya siklus air dan bencana banjir. Jadi sebenarnya kita ingin mengenal bumi kita lebih dekat lagi ya.
Nah, atmosfer yang pertama. Jadi atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani, anak-anak, yang terdiri atas kata atmos yang artinya uap dan spaira artinya lapisan. Jadi berdasarkan akar kata itu, maka atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Atmosfer itu terdiri atas campuran dari gas serta sedikit cairan dan padatan yang menyelimuti bumi mulai dari permukaan bumi hingga luar angkasa. Kemudian di atmosfer itu ada komposisi gasnya. Sebenarnya atmosfer itu terdiri dari 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, dan 1% itu gabungan dari neon, helium, metana, kripton, xenon, hidrogen, ozon, karbon dioksida, dan argon. Nah, nanti Ibu akan bagikan PowerPoint ini, kalian tidak usah mencatatnya, kalian bisa pelajari kembali. Nah, siapa tahu misalnya kalian gaya belajarnya itu adalah visual, jadi kalian harus membaca sendiri, silahkan dibaca, sudah Ibu buat semenarik mungkin PowerPoint-nya, dan kalau misalnya gaya belajar kalian audio, mendengarkan, siapa tahu dengan mendengarkan penjelasan Bu Tami, kalian menjadi lebih paham. Oh, jadi atmosfer itu dari bahasa Yunani, jadi atmos sama spaira gitu, ya. Sama dengan atmosfer, litosfer juga berasal dari bahasa Yunani, anak-anak. Dari akar kata litos yang artinya batuan dan spaira yang artinya lapisan. Jadi litosfer adalah lapisan batuan yang ada di bumi. Atmosfer lapisan uap, litosfer lapisan batuan. Jadi dalam pengertian luas, litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi termasuk intinya. Struktur padat itu apa aja? Ada kerak bumi, ada mantel, dan inti bumi. Nah, disinilah kita akan mempelajari lebih lanjut tentang gempa bumi, gunung berapi, dan juga tsunami. Penting ini untuk kalian tanggap bencana untuk mempelajari ini. Ya, next. Kira-kira kita bahas apa ya setelah litosfer? Ada yang tahu? Hidrosfer, Bu. Oh iya, good. Hidrosfer. Hidrosfer juga dari bahasa Yunani, anak-anak. Itu dari akar kata hidros, yang artinya air, dan spaira, yang artinya lapisan. Jadi hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer tidak hanya meliputi perairan yang luas seperti laut dan samudra, tapi juga air di danau, air sungai, air di tanah, uap air yang ada di udara itu juga termasuk hidrosfer. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan ya, secara global bab 5 kita belajar apa saja, kemudian di lapisan atmosfer apa aja, dan secara umum lidosfer dan hidrosfer itu tentang apa. Ada pertanyaan dulu? Boleh dilanjutkan? Kita lanjut atau tidak? Boleh, Bu. Oke, kita lanjut yuk. Ibu. Nah, ini yang ditunggu nih. Kita akan nonton film. Kita lanjut. Kita lanjut ke acara diferensiasi produk. Apa sih diferensiasi produk itu? Jadi kalian nanti akan ditugaskan di akhir bab 5 itu melakukan pembuatan tugas. Di akhir bab 5 ya, ini kan baru di awal bab 5. Jadi kalau kalian gaya belajarnya itu audio, sesuai dengan link Google Form-nya sudah diisikan? Sudah ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, Sudah, Bu. jadi di sana ada pemetaan kebutuhan belajar kalian. Ada yang audio, silakan pilih tugas podcast. Kalau misalnya visual, silakan pilih tugas poster. Kalau kinestetik, kalian suka gerak-gerak, kalian buat video sendiri, kalian buat misalnya percobaan sendiri, kan banyak tuh di Instagram ada contoh-contoh gempa bumi sama tsunami. Gimana kerjanya itu pakai akuarium gitu. Bisa. Itu tergantung pada kemampuan kalian, tergantung pada minat kalian, tergantung pada gaya belajar kalian. Jadi apa sih yang kalian buat di diferensiasi produk ini? Kalian bisa memilih satu dulu di antara 3 ini, misalnya pilih poster. Aku pilih poster deh, soalnya aku sukanya ngeliat gitu. Kalau kalian pilih poster, terus kalian pilih bencana yang terkaitan dengan lapisan bumi. Misalnya banjir, hidrosfer itu, kemudian atau gempa bumi, atau tsunami, atau gunung berapi yang berkaitan sama litosfer, boleh.
rusaknya lapisan ozon, pemanasan global juga boleh atmosfer. Jadi pilih yang mana. Buat satu aja, bukan semuanya ya. Aduh susah banget tugasnya disuruh buat. Bukan. Jadi sekali lagi, diferensiasi produk ini kalian boleh pilih satu di antara 3. Kemudian bencananya boleh pilih satu di antara 5 bencana. Dikumpulkannya di akhir kegiatan bab 5 nanti, bukan sekarang. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke. Bu. Tidak, Bu. Terima kasih. Kita lanjut ke self-reflection. Jadi kalian akan Ibu berikan link Jamboard. Gimana sih caranya kalian menggunakan ini? Jadi nanti link ini akan Ibu bagikan melalui WA grup kalian. Di sana ada 4 frame, frame 1, frame 2, frame 3, dan frame 4. Itu bisa kalian klik. Nomor absen 1 sampai 10 itu buat self reflection di frame 1, kemudian nomor 11 sampai 20 di frame kedua, 21 sampai 30 di frame ketiga, dan terakhir di frame keempat absen 31 sampai 40. Ibu self reflection itu apa? Kalian tulis di sana apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran IPA dibandingkan sebelumnya. Seperti itu. Kemudian apa harapan kalian ke depannya dalam pembelajaran IPA juga boleh. Kalian mau buat narasi banyak boleh, sedikit pun boleh. Ya, paham ya? Ada pertanyaan dulu untuk self reflection? Tidak, Bu. Oke, self reflection akan kita isi setelah kalian selesai mengikuti pembelajaran Zoom meeting ya, anak-anak. Oke, demikian pembelajaran dari Bu Utami. Semoga berkenan di kalian. Ibu stop share dulu. Ibu minta satu orang untuk memberikan umpan balik. Apa sih yang sebenarnya kalian sudah pelajari selama kurang lebih berapa menit ke depan ya? Ke belakang ya? 50 menit ke belakang. Ayo silahkan. Bentar lagi kita bel ini. Ada yang ingin menyampaikan? Tadi belajar apa aja? Pakai bahasa sendiri, nggak usah formal juga nggak apa-apa. Ayo silahkan. Saya, Bu. Oke, Teguh, silahkan Teguh. Tadi itu belajar tentang lapisan bumi. Ada 3 yaitu Teguh nge-lag ya? Halo, Teguh. Sepertinya Teguh ada gangguan jaringan. Adakah yang lain yang ingin membantu Ibu untuk menyampaikan tadi kita belajar apa? Berikan Ibu umpan baliknya. Atau karena ini tanggal 10 Maret, Ibu minta absen 10 deh. Ya, silahkan absen 10. Anin dia cantik, silahkan. Unmute dulu, sayang. Ya, Bu. Tadi kita belajar tentang atmosfer bumi, tentang lapisan bumi, terus tentang apa lagi ya? Yang kamu ingat aja nggak apa-apa. Ada apa aja tadi, ngapain aja? Nonton juga tadi. Ada nonton juga. Lagi? Bahas tentang lapisan-lapisan bumi. Itu aja. Oke, terima kasih ya, Anin. Ya. Mungkin ketua kelas bisa bantu Ibu memberikan closing statement. Mana ya ketua kelasnya? Teguh kayaknya ada gangguan. Esa, bisa dibantu? Bisa, Bu. Oke, tolong ya Esa. Tadi kita sudah belajar tentang lapisan bumi dan atmosfer. Lapisan atmosfer ada 5, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lalu kita belajar tentang lapisan bumi. Yang pertama litosfer, kemudian hidrosfer. Itu aja Esa? Iya, Bu.
Oke, terima kasih Aesa atas umpan baliknya. Jadi terima kasih anak-anak kelas 7J sudah mengikuti pembelajaran IPA hari ini. Semoga pada kesempatan berikutnya kalian lebih semangat lagi. Kita latihan stop lagi sekali yuk, supaya kalian tidak lemes, supaya konsentrasinya bagus. Oke, latihan stop dimulai. Tutup mata kalian. Kita tarik nafas yang dalam. Tahan. Hempaskan. Oke. Semoga dengan latihan stop kalian bisa kembali semangat, kemudian kembali fokus. Kita akan melangsungkan self-reflection di Jamboard. Itu nanti setelah Zoom meeting berakhir. Ya anak-anak ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab 5 lagi, lapisan bumi, tapi tepatnya itu di atmosfer yang tekanan udara, lapisan ozon, lanjut hidrosfer, dan litosfer, pendalaman materi. Ya. Karena tadi kita awali dengan doa, maka kita akan mengakhiri dengan doa juga. Kita akan berdoa karena sudah diberikan kelancaran oleh Tuhan dan semoga kita sehat dan bisa segera ketemu di sekolah. Ya, Ibu pengen ketemu dan foto-foto dengan kalian secara langsung. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih ya kelas 7J atas kesediaan kalian mengikuti pembelajaran IPA, tetap jaga kesehatan dan selalu ceria. Kemudian kita akhiri dengan paramesan. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Tidak, Oke, mari kita tutup ya. Parames. Iya, makasih. Kita paramesanti ya. Om Santi 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 Om. Om Santi, Santi, Santi Dadah. Santi Om. Terima kasih, Bu. Halo, perkenalkan, saya Putu Sri Utami Dewi, salah satu calon guru penggerak Angkatan Pertama Kota Denpasar. Saat ini, saya sebagai salah satu pengajar IPA di SMP Negeri 3 Denpasar, Bali. Saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tepatnya pada mata pelajaran IPA di kelas 7J SMP Negeri 3 Denpasar tahun 2021. Strategi diferensiasi yang saya pilih di antara 3 itu adalah diferensiasi produk. Saya membebaskan murid-murid untuk melakukan pembuatan produk untuk nilai keterampilan sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi, di awal kegiatan sebagai seorang guru itu wajib melakukan perencanaan yang tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Karena ini belajar dari rumah, maka disesuaikan antara waktu pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi sebenarnya perencanaan pembelajarannya agak susah ketika menggunakan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi kompetensi sosial emosional karena kami sebagai seorang guru dituntut untuk melakukan pemetaan dulu terhadap kebutuhan belajar murid terkait dengan gaya belajar mereka. Dari sana kita akan bisa melakukan kegiatan diferensiasi, apakah diferensiasi kontennya, prosesnya maupun produknya. Jadi agak rumit di perencanaan, tapi di pelaksanaan akan mudah ketika direncanakan dengan baik. Pada kegiatan tadi saya sempat menayangkan PowerPoint, yaitu PowerPoint saya singkat, itu terkait dengan sedikit materi tentang bab
khususnya di lapisan atmosfer. Kemudian saya juga menyajikan cuplikan atau trailer film dulu yang pernah saya saksikan, yaitu Armageddon yang berkaitan dengan benda angkasa. Kemudian ada The Day After Tomorrow, dan terakhir tentang meletusnya Gunung Tambora. Jadi itu semua ada kaitannya dengan lapisan bumi yang sedang kami pelajari. Jadi harapan saya itu siswa itu tidak hanya mendapatkan pemaparan, tidak hanya mendapatkan materi di buku, tapi juga menyaksikan, oh ternyata kalau ada bencana seperti ini, begini cara menanggulanginya. Untuk mencegah bencana ini yang harus dilakukan. Seperti itu. Ada beberapa murid yang mengatakan bosan gitu, mungkin karena saya mengajarnya di jam siang, yaitu saya dapat jam 8-9 hari ini, tapi ada yang menarik karena akan mencoba untuk menonton full movie-nya. Jadi perasaan saya tadi juga ada campur-campur karena deg-degan juga. Ini pertama kali untuk melakukan integrasi kompetensi sosial emosional. Saya ambil itu tentang teknik stop, mengajak mereka untuk bernafas secara sadar, dan juga mengajak mereka untuk melakukan self-reflection itu di Jamboard. Tapi Jamboardnya itu diisi setelah pembelajaran Zoom meeting, karena terkait jam belajar 13.00 Zoom meeting akan dimatikan oleh operator IT SMP Negeri 3 Denpasar. Jadi saya bagikan link Jamboard di WA group kelas 7C, kemudian mereka diberikan kesempatan untuk mengisi self-reflection, apa yang mereka rasakan sebelum dan sesudah pembelajaran, dan harapan ke depannya ketika mengikuti pembelajaran IPA lagi. Jadi pembelajaran berintegrasi, pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini adalah pembelajaran yang diharapkan ke depannya sehingga murid merasakan merdeka belajar dan mereka tidak jenuh. Harapan ke depannya semoga saya bisa terus melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini, baik diferensiasi konten, proses maupun produk, walaupun masih dalam keadaan belajar dari rumah. Kemudian saya juga berharap sebagai guru bisa menerapkan 5 kompetensi sosial emosional supaya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak dan membuat kesepakatan bersama sebelum maupun saat pembelajaran berlangsung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan bisa dijadikan referensi untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Ayo menjadi pendidik sejati, guru penggerak, merdeka belajar, Indonesia maju. Terima kasih, sampai jumpa.